Kalau dengar kata menjadi ibu, apa sih yang langsung terlintas di pikiran mama? Mungkin terbayang lucunya si kecil, suara tangis pertama yang membuat haru, atau pelukan hangat yang sudah lama ditunggu. Tapi jujur nih ya, jujur, pernah nggak kepikiran kalau menjadi ibu itu ternyata bukan cuma soal siap punya bayi. Ada hal besar lain yang harus kita perhatikan, yaitu kesiapan fisik dan psikis. Dan tentu saja tubuh kita akan bekerja ekstra dari hamil, melahirkan, sampai menyusui. Tapi di balik itu ada juga tantangan batin, rasa takut, cemas, bingung, bahkan kadang merasa nggak cukup baik sebagai seorang ibu. Dan itu semua wajar loh. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menyiapkan diri, bukan cuma secara fisik tapi juga secara mental, karena ibu yang sehat lahir batin akan lebih siap mendampingi si kecil tumbuh dengan penuh cinta. Dan ini hanya di Love Your Child. Banyak perempuan bermimpi menjadi ibu, tapi gak semua siap menghadapi perubahan besar yang datang bersamanya. Karena jadi ibu bukan cuma soal melahirkan, tapi juga soal menyiapkan hati, pikiran, dan tubuh untuk peran baru yang luar biasa. Kami bertanya pada beberapa orang, apa artinya siap menjadi ibu? Menurut kamu, apa sih arti siap menjadi ibu? Menurut saya, siap menjadi ibu itu artinya siap menerima tantangan-tantangan tambahan. Menurut saya, siap itu menjadi ibu itu kita harus mempunyai kesiapan mental kita, fisik, dan emosional kita untuk menerima dan merawat anak-anak. Memang sih nggak ada sekolah resmi untuk menjadi seorang ibu ya. Tetapi belajar dari pengalaman orang lain adalah sangat penting dan sumber terpercaya untuk membantu. Menurut kamu, tantangan mental terbesar saat jadi ibu itu apa? Nah, ini ya, tantangan terbesar bagi kita seorang ibu adalah mengelola stres, kelelahan, dan emosi yang terkait dengan pengasuhan anak. Tantangan mental terbesar itu tentunya tantangan emosional. Kita harus mengatur emosi kita agar emosi kita ini menjadi emosi yang stabil. Tantangan mental terbesar mungkin lebih memikirkan rencana-rencana apa ke depan keluarga, khususnya terhadap anak. Seberapa penting kesiapan fisik untuk jadi ibu? Wah, itu menurut saya penting sekali ya, karena dari punya anak dari bayi aja udah harus, kayaknya seorang ibu harus rajin olahraga, karena kalau anaknya terlalu lincah, mungkin ibunya agak obesitas dikit ya, agak susah untuk ngejar anak yang lincah begitu ya. Sangat penting. Kalau seorang ibu nggak sehat fisiknya, apalagi mentalnya. Kalau menurut saya kesiapan fisik itu hal yang sangat penting. Karena kita bukan hanya mengurus diri kita, tapi kita harus mempersiapkan fisik kita untuk mengasuh, merawat anak yang dipercayakan kepada kita tentunya. Pesan apa buat para calon ibu yang sedang mempersiapkan diri? Untuk para calon ibu, persiapkan mentalmu, fisikmu, terlebih spiritualmu, supaya dengan demikian ketika kita menjadi seorang ibu, kita siap menghadapinya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Buat para calon ibu, kita harus sehat fisik, mental, dan juga rohani. Pesan saya kepada calon ibu yang sedang mempersiapkan diri, kita harus mempersiapkan diri kita secara mental, fisik, dan emosional. Hindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Kemudian rawat diri secara fisik dan mental. Jadi jangan sepele ya, karena
apa yang kita lakukan sekarang kita akan tuai nanti. Menjadi ibu bukan hanya tentang memberi kehidupan, tapi juga menjaga agar dirimu tetap hidup secara fisik dan psikis. Karena anak butuh ibu yang kuat, tapi juga butuh ibu yang bahagia. Rawat tubuhmu, tenangkan hatimu, sebelum kamu merawat dunia kecil di pelukanmu. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Dan saat ini kita akan membahas satu topik tentang menjadi ibu. Siapkah psikis dan fisikmu? Dan kita akan membahasnya bersama dengan seorang psikolog kita, Ibu Gilberta P. Mahanani, MPSI, psikolog. Halo Bu Gilby. Halo Ibu, apa kabar? Pembahasan kita kali ini tentang menjadi seorang ibu, ya. Ya memang untuk menjadi seorang ibu tentu bukan hanya dibutuhkan mental dan fisik, dan karena memang nggak ada nggak ada pengajaran khusus untuk bagaimana kita mendidik anak. Mungkin ada pelajaran khusus mendidik anak, tapi itu kan kita mencari sendiri. Betul. Ya. Nggak ada sekolahnya. Nggak ada ya, betul, nggak ada di sekolahnya atau nggak ada atau seminar-seminar yang kita mengkhususkan untuk hal itu. Dan menurut Bu Gilby, apakah hanya cukup kita membutuhkan naluri sebagai seorang ibu, dan bagaimana dengan mental? Untuk mental, apakah tidak dibutuhkan mental atau hanya naluri? Yang penting dia punya naluri sebagai seorang ibu. Baik. Jadi memang mungkin saya menyapa dulu ya pemirsa Hope Channel di sini, ayah dan bunda, senang sekali bisa ketemu lagi. Dan memang topik kali ini bukan hanya untuk bunda-bunda juga sebetulnya, betul. ya, karena memang tidak ada manusia yang bisa seorang diri gitu ya. Jadi ibu tentunya akan butuh pendampingan baik dari pasangannya maupun juga dari orang tua dan beberapa support system yang lainnya gitu ya. Jadi memang menjadi ibu ini tentu tidak mudah gitu. Bagaimana bisa, apa sih yang kita perlu persiapkan, apa segala macam gitu. Kadang-kadang ibu-ibu itu sudah fokus ke orang lain. Jadi nanti gimana anak saya, nanti gimana suami saya, nanti gimana siapa gitu ya. Jadi langsung ke orang lain. Padahal sebetulnya kuncinya adalah di diri kita dulu gitu ya. Di diri kita sebagai seorang ibu. Anak tumbuh kembangnya tentu akan terhambat ketika ibunya stres. Itu bisa dibilang seperti itu. Jadi kesehatan dan kesejahteraan gitu ya. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya well-being ya ibu gitu ya. Jadi secara holistik, dari sehat fisik, mental, spiritual, sosial, dari sisi ibunya, kalau itu baik, maka perannya akan lebih konten gitu ya, akan lebih maksimal menjadi ibu, sehingga akan dampaknya juga akan terasa positif ke anak dan juga keluarganya. Jadi memang kembali ke diri kepada diri sendiri gitu sendiri, ya. Dan tentunya ini menjadi satu tantangan yang sangat besar untuk para yang akan jadi ibu gitu ya. Kira-kira tantangan apa aja sih yang akan diterima oleh seorang ibu itu? Oke. Tadi mungkin kalau kita lihatnya dari beberapa aspek ya. Dari fisik gitu. Apakah kita, ya mungkin kalau fisik lebih gampang ya terukur ya. Mungkin kalau ke dokter ada periksa darah gitu, ada indeks tubuhnya gitu ya, BMI, body mass index-nya segala macam. Terus bagaimana pola tidur, pola makan, tentunya itu menjadi penting. Kemudian kita juga lihat dari psikisnya, bagaimana pengelolaannya pada saat marah, pada saat sedih, saat kecewa, saat ada hal-hal negatif, itu bagaimana. Kemudian juga dari lingkungannya ya, apakah ibunya berada di lingkungan yang tepat, dia bisa percaya sama lingkungannya. Juga secara spiritual gitu ya, spiritual berarti
bagaimana, percaya nggak dengan keajaiban Tuhan gitu ya, Ya, maksudnya betul. kuasa Tuhan gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan diri sendiri. Yang lain juga adalah aspek finansial sebetulnya. Mungkin untuk beberapa ibu ada yang akhirnya tidak punya pemasukan sama sekali gitu ya. Nah, tapi ya kalau memang itu sudah disepakati di keluarga sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kita juga perlu tahu bagaimana bijak mengelola finansial, karena ini seringkali juga menjadi topik yang genting ya, gitu ya di era perkembangan ekonomi atau perkembangan zaman seperti sekarang ini. Mungkin ada lagi satu lagi Bu yang jadi penting ya untuk ibu-ibu, adalah ekspektasi. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini ekspektasinya tinggi sekali. Ya, betul ya. Gitu ya, maksudnya wah saya pengen nanti lahirnya begini begitu, dengan anak saya lahir beratnya harus sekian, saya harus menyusui full ASI misalnya, atau nanti saya nggak mau ada bantuan dari babysitter atau tenaga yang lainnya misalnya gitu. Oh saya mau tetap ini, banyak sekali ekspektasi gitu ya. Sebetulnya ekspektasi atau bermimpi itu tentunya tidak bisa kita batasi. Cuman kita juga perlu tahu sebetulnya apa yang terjadi di dunia Betul. realitanya gitu ya. Apakah kita bisa memenuhi semua ekspektasinya, atau pada saat pemenuhan ekspektasi itu hambatan apa yang kita jumpai. Nah, itu yang kita perlu perhatikan dan terima sebetulnya bahwa dunia ini memang tidak seindah ekspektasi. Wah, ada banyak sekali ya Betul. yang harus kita sadari sebagai untuk calon ibu ya, dan terkait dengan ekspektasi tadi. Mungkin karena ekspektasi yang dia terima, yang dia bayangkan tidak sesuai, akhirnya jadinya sepertinya memberatkan. Jadinya peran seorang ibu jadi terasa sangat berat. Bagaimana kita mau menyingkapi seperti hal itu, coba Bu Gilby? Iya, memang jadinya kadang-kadang gini, ekspektasi ini ada ekspektasi sosial, Iya, betul. ada ekspektasi diri sendiri. Kalau ekspektasi sosial, kita bisa menjaga jarak gitu ya. Jadi kalau misalnya mertua, orang tua, tetangga, atau siapapun yang berekspektasi sangat berlebihan, itu kita bisa menjaga jarak gitu ya, dan lebih kekeh gitu ya, lebih tegas pada apa yang kita inginkan. Tapi ketika ekspektasinya dari diri kita sendiri, itu yang kita perlu waspadai ya gitu ya. Maksudnya apakah memang dari mana sih sebenarnya ekspektasi ini datang gitu ya? Apakah ini kita terlalu banyak melihat influencer gitu yang mana dunianya juga nggak nyatakan gitu? Atau ini ekspektasi yang sifatnya katanya gitu. Jadi mungkin kalau kita bisa berekspektasi, kita tahu dulu sebetulnya apa yang bisa menguntungkan dari ekspektasi kita ini. Apakah ini hanya keren-keren aja, atau ya memang ini adalah yang sehat gitu ya. Ini adalah yang yang paling bagus gitu. Jadi kita perlu tahu nih sebenarnya apa sih tujuan kita berekspektasi. Jadi memang kita harus lebih sesuai realita ya, ekspektasi yang harus kita pikirkan itu harus sesuai realita, supaya itu tidak menjadi beban buat kita. Dan karena itu tidak menjadi beban, karena terkadang kita mengalami kayak perubahan identitas ya Bu Gilby ya. Tadi memang single, baru itu akhirnya menikah, sudah jadi. Kalau masih sendiri, membawa diri sendiri kali terkesan tidak terlalu masalah gitu. Tetapi begitu adiknya lahir, bayinya lahir, kita terjadi perubahan identitas. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Tapi tahan dulu Bu Gilby, kita akan bahas setelah yang satu ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas menjadi ibu, siapkah psikis dan fisikmu. Dan untuk selanjutnya ya Bu Gilby ya, tadi kita sudah membahas begitu baik tadi penjelasan dari Bu Gilby tentang ekspektasi. Jadi kita harus menyeimbangkan ekspektasi secara real agar supaya kita tidak tertimpa sendirian, merasa terbebani dengan ekspektasi yang ada. Dan untuk sekarang jati diri ya Bu Gilby, terkadang kita kan merasa jati diri kita kehilangan jati diri atau kehilangan identitas. Apakah hal itu wajar atau bagaimana Bu?
Iya betul, karena kan tadi ya kalau ibu mungkin secara alamiah gitu Iya. ya, itu memang kita akan berusaha untuk melindungi anak, memberikan yang terbaik untuk anak gitu ya. Jadi sering lupa diri. Awalnya dari situ. Jadi kita jadi lupa gitu ya. Sebenarnya kita ini adalah siapa sih sebetulnya gitu ya. Saya ini adalah saya yang seperti apa, saya ini siapa gitu ya. Cuman saya adalah ibunya nama anak gitu kan ya. Jadi lupa gitu sebetulnya apa yang selama ini padahal kita misalnya hidup contoh lah si ibu baru ini usianya 20-30-an tahun gitu ya, paling umumnya sekarang. Padahal kita sudah hidup selama itu juga gitu ya, sudah banyak yang kita kembangkan, sudah banyak yang kita tanam gitu ya. Nah itu jadi seolah-olah sedemikian lupa. Nah sehingga kita perlu juga terus-terusan mengenal diri kita. Nah bagaimana supaya nggak kehilangan identitas, nggak perlu kok buru-buru, cepet-cepet balik kerja deh gitu ya. Biar inget kalau saya ini tuh punya jabatan di kantor misalnya gitu. Atau cepet-cepet ke mall deh gitu supaya bisa ngelakuin hobi-hobi saya. Sebetulnya nggak perlu sampai situ gitu ya. Ingat masa setelah melahirkan itu masa nifas itu kan masa yang melelahkan. Betul. Seluruh kondisi fisik hormon kita tuh sangat berubah sehingga yang Anda butuhkan ibu-ibu di sini adalah beristirahat sebetulnya sambil merawat si bayinya, bonding gitu ya dengan bayinya. Nah, jadi yang paling penting adalah mengenali perasaan dan pikiran kita. Karena itu yang paling bisa kita pegang, paling bisa kita kendalikan gitu ya. Pikiran, perasaan dan nanti ditambah perilaku ya. Gitu kita perhatikan. Oh ya ini lama-lama gimana ya? Perilaku apa yang mau saya lakukan supaya saya bisa lebih tenang misalnya. Perilaku apa supaya saya nggak cemas. Nah itu yang nantinya akan kita kembangkan. Tapi sangat penting untuk mengenali pikiran dan perasaan. Ya, memang sangat betul ya Bu ya. Jadi terkadang akhirnya karena kita tidak mengetahui identitas kita seperti apa, ini jadinya stres sendiri. Betul. Ya, dan banyak juga di antara ibu-ibu, bukan cuma antar saya juga, saya pernah mengalami gangguan psikis, mungkin sindrom baby blues ya. Dan sepertinya sindrom ini dia seperti tidak mau menerima kenyataan gitu. Saya di balik tidak mau menerima kenyataan akan sindrom baby blues itu, saya merasa wajar, tapi sebenarnya enggak gitu. Itu memang sudah ada sindromnya itu. Bagaimana kita mengatasinya itu, sindromnya, stres-stresnya? Iya betul. Jadi tadi kembali lagi dengan mengenali pikiran dan perasaan itu kan jadi kayak identifikasi ya gitu. Kok perasaan saya jelek-jelek semua ya, gitu. Aduh kok pikiran saya kok, kayaknya saya nggak sanggup mungkin gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah pada saat kita sudah mulai mengenali tanda-tanda itu, bicarakan gitu ya. Jadi jangan takut. Kalau mungkin saya nggak tahu mungkin perannya dalam keluarga atau perannya dalam komunitas adalah sosok yang menonjol gitu misalnya ya. Masa sih si ibu itu bisa baby blues padahal dia kan misalnya siapa gitu ya. Nah, jangan pernah ragu gitu karena perubahan hormon ini dialami kok gitu ya. Maksudnya memang ini diizinkan Tuhan untuk terjadi di tubuh seorang wanita gitu. Jadi ketika memang mengalami kesulitan apapun itu langsung bicarakan gitu ke support sistemnya, entah ke suami, entah ke mungkin ada orang yang kerja di rumah gitu ya, keluarga, itu bisa disampaikan. Kalau rasanya butuh tenaga profesional juga jangan ragu gitu ya. Nah, tapi memang kita juga perlu akhirnya menerapkan ya cara-cara untuk mengelola stres kita gitu ya. Jadi benar-benar misalnya tetap merawat diri gitu ya, misalnya tetap mandi, makan gitu ya. Walaupun yang sederhana aja dulu, betul. Gitu, ya, betul, nggak usah sampai jauh-jauh beli baju gitu. Tapi mandi, makan, terus pada saat tidur mungkin malamnya mungkin harus bangun karena namanya anaknya masih menyusui. Tapi kalau misalnya siang mau istirahat ya bilang gitu, saya butuh istirahat, misalnya seperti itu. Atau misalnya ada beberapa tugas yang biasanya ibunya yang lakukan gitu ya. Misalnya masak, tentunya ibunya lelah gitu ya. Kalau masak tuh kan capek ya. Mungkin dalam beberapa hari atau beberapa waktu bisa minta orang lain dulu gitu. Jadi intinya jangan malu atau jangan merasa bahwa ini adalah tanggungan saya sendiri. Enggak gitu. Kita hidup nggak sendirian kok. Ya, akhirnya karena kita memendam, wajar nggak ya ini Bu Gilby ya? Akhirnya
kita jadinya memendam sendiri kan. Kita memendam sendiri dan kemudian menangis. Wajar nggak? Sepertinya kan nanti berpengaruh terhadap anaknya, tapi wajar nggak? Wajar, bisa Iya. dibilang ya. Maksudnya menangis itu kan ekspresi Iya. gitu. Tapi kita juga bisa pahami ya, apa emang kita mudah menangis? Kan ada orang yang mudah menangis, ada yang tidak gitu ya. Kalau tidak, kok jadi gampang nangis ya? Kan berarti ada sesuatu ya gitu. Kalau memang sekali waktu atau beberapa waktu butuh menangis karena memang rasanya sudah penuh gitu ya, Iya. nggak apa-apa gitu. Jadi menangis nggak dosa gitu. Tapi yang kita perlu pahami tadi gitu ya, jangan sampai memang ini jadi terus menerus dan membuat kita jadi lebih parah lagi gitu ya. Misalnya menarik diri, terus juga nggak mau interaksi sama orang lain sama sekali gitu, atau nggak mau makan. Iya. Itu kan jadi membahayakan diri kita, Bukan hanya membahayakan kita juga ya, kasihan juga bayinya ya. anaknya, betul. Dan cara psikologis mungkin berdampak untuk jangka panjang atau bagaimana itu Bu Gilby? Betul, semakin cepat ditangani tentunya akan semakin baik. Jadi Ya. kalau semakin lama dipendam, terus juga semakin banyak ya kan, kalau misalnya saya bayangkan saja misalnya nggak Ya. mau makan gitu, atau Betul. misalnya nggak mau merawat diri lah gitu ya. Tapi kan makin lama akan semakin ada perburukan gitu ya. Jadi semakin cepat disampaikan gitu ya, semakin cepat mendapatkan bantuan tentunya akan semakin baik. Jadi kita juga memang harus terbuka ya, Betul. terbuka kepada suami tentunya dan juga pada orang sekitar mungkin yang menjaga, Yes. ada mertua ya. Boleh nggak kita ngobrol sama mertua untuk keadaan kita, Bu Gilby? Boleh tentunya ya, tentunya kita ada batasan-batasan Iya. ya. Mungkin ada beberapa hal yang kita tidak bisa sampaikan juga ke orang Oh, lain gitu. Bahkan kalau saya nggak salah, istri dan suami juga ada batasan juga Iya, gitu ya. betul. Jadi kadang-kadang ada juga yang nggak disampaikan. Tapi kita berusaha gitu ya untuk mengenali diri dulu, baru kita bisa menyampaikan ke orang lain. Jangan sampai kita juga nggak ada upaya untuk mengenali dirinya, malah nanti orang lain juga bingung bantuan apa yang harus diberikan gitu. Wah, sangat menarik. Terima kasih sekali ya Bu Gilby ya. Nanti kita juga akan membahas kira-kira pesan-pesan yang harus disampaikan kepada calon-calon ibu ya, agar supaya mereka lebih kuat, mereka lebih mempersiapkan akan mental mereka. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita tiba pada kesimpulan dan tips Bu Gilby mungkin bisa dibagikan kepada calon-calon ibu ya, agar supaya mental ini nih yang paling penting ya, mental agar lebih diwaspadai, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak Lebih matang ya betul, lebih persiapannya ya. matang lagi. Baik, jadi untuk calon-calon ibu bisa dipersiapkan. Yang pertama adalah selalu kenali diri. Jadi kenali pikiran, perasaan tanpa ada judgement ya. Jadi kalau misalnya saya sedih, kenapa saya sedih? Nggak usah begitu. Maksudnya nggak usah dimarahin dirinya kalau kita merasa perasaan negatif. Yang kedua adalah mengenal juga atau menentukan ekspektasi yang realistis gitu. Karena seringkali permasalahan itu muncul dari ekspektasi yang terlalu jauh dengan kondisi dengan realita. Yang ketiga, mencari bantuan. Jangan pernah malu karena memang kita itu adalah manusia biasa sebetulnya gitu, yang sedang menghadapi perubahan besar dalam hidup, sehingga kita butuh adaptasi lebih, fisik kita juga butuh adaptasi. Jadi kita sangat wajar untuk mendapatkan bantuan dari orang-orang terdekat. Nah, yang keempat adalah untuk membiasakan diri untuk terus merawat diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita juga malah merosot gitu ya semuanya, kesehatannya, apanya gitu ya. Merawat diri sendiri ini bukan berarti setiap hari harus pakai make up, setiap hari harus pakai baju bagus. Bukan, tapi menjaga kebugaran gitu ya, kesehatan, kebersihan. Itu jadi sangat penting dan juga dasar ya. Jadi jangan sampai karena kita kita mau sibuk aja sama anak, saya nggak usah mandi berhari-hari misalnya gitu ya. Jangan sampai seperti itu juga. Jadi merawat diri sendiri adalah kunci, karena nantinya anak itu akan bertumbuh dengan baik ketika kita juga bisa merawat diri kita dengan baik.
Saya rasa itu tipsnya. Wah, terima kasih sekali ya Bu Gilby ya. Dan memang untuk menjadi seorang ibu itu memang diperlukan semua aspek-aspek, bukan hanya aspek-aspek yang ada di dalam diri, tetapi aspek-aspek di luar juga itu sangat mempengaruhi. Dan juga Bu Gilby, apakah ini ya, pertanyaan terakhir saya masih sangat penasaran nih, karena untuk secara psikologis, karena mental yang kita untuk menjadi seorang ibu, apakah ke depan nanti cara kita itu mempengaruhi cara kita mengajarkan kepada anak, pengajaran kita kepada anak dengan psikologis yang kita terima dari mental yang sepertinya berbeban berat yang tidak bisa kita pikul, akhirnya kita cuma diam sendiri. Betul. Karena dengan kondisi mental yang kita bisa bilang kurang stabil atau kurang sehat, tentunya kita nggak akan performa dengan maksimal gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa memberikan ke orang lain, entah itu anak, entah itu lingkungan yang lain ya gitu ya, dengan keberatan yang sedang kita alami gitu ya, kesusahan yang sedang kita alami. Jadi memang sangat penting tadi di tips yang terakhir adalah menjaga diri gitu ya. Jangan sampai kita lupa sama diri kita tidak menjaga diri kita, jadinya semakin buruk gitu semuanya sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa yang lebih baik juga. Dan tentunya yang terakhir jangan lupa untuk berdoa ya. Betul. Untuk keselamatan bayi dan juga untuk keselamatan untuk ibunya. Dan Bu Gilby, terima kasih untuk penjelasannya. Kepada ibu-ibu, jangan lupa yang sudah dijelaskan oleh Bu Gilby agar supaya kita lebih, para calon ibu, agar supaya lebih lagi menjaga akan mental, karena itu sangat mempengaruhi akan kondisi diri sendiri dan juga bayi yang akan dilahirkan. Dan ayah, bunda, pemirsa setia Love Your Child, jangan lupa untuk selalu mengikuti akan episode-episode selanjutnya, karena pembahasan kita pada episode-episode selanjutnya akan sangat menarik. Dan ayah dan bunda, cintai anak Anda untuk menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Love Your Child berikutnya.